Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti dengan NIM C2355201037. Di sini kami akan mempraktikkan TA kakak tingkat dengan judul penerapan AHS untuk website pemilihan ketua OSIS pada SMP 8 Palangkaraya. Jadi kami buat website sederhana untuk vote, lalu kami aplikasikan enkripsi AHS untuk vote. Nah, di bagian saya akan menjelaskan tentang mengcopy template dari admin LTE. Pertama, kita buka dulu folder admin LTE-nya, lalu kita pencet index. Nah, saya akan mengcopy bagian template ini. Kita buka codingannya. Saya copy codingannya dari sini sampai sini. Lalu nanti codingannya dimodifikasi dan tampilannya akan seperti ini, hasil dari modifikasi codingan yang tadi. Lalu selanjutnya kita buka lagi index 2 HTML-nya. Nah, saya akan copy bagian ini. Kita ke codingannya langsung. Saya akan mengcopy dari bagian sini sampai sini. Lalu codingannya kita modifikasi juga dan tampilannya akan seperti ini. Lanjut, kita cari profile HTML. Kita pencet. Nah, saya juga akan mengcopy untuk bagian ini. Kita ke codingannya. Saya akan copy dari sini sampai dengan sini. Lalu nanti codingannya kita modifikasi juga sesuai dengan kebutuhan kelompok kami. Nah, ini adalah tampilan dari hasil modifikasi codingan yang saya tampilkan tadi. Perkenalkan, nama saya Devi Upila, NIM C2355201040. Di sini saya bagian penjelasan database-nya. Di sini kami membuat nama database-nya itu keamanan. Di keamanan ini ada 4 tabel, yaitu roles, user, dan vote option. Untuk di bagian roles-nya ini, yaitu ada ID roles dan name, itu menyimpan peran pengguna yaitu user admin dan super admin. Untuk di bagian tabel user ini ada username, password, name, kelas, dan create ad, dan update ad, dan ID roles. Itu menyimpan data pengguna. Untuk tabel pod ini ada ID, username, option ID, dan create ad, yaitu menyimpan hasil voting sudah terenkripsi. Di tabel pod ini, pod optionnya itu ada option ID dan name, menyimpan opsi-opsi yang tersedia di voting. Kita buka di relasinya di sini. Tabel user berrelasi ke tabel pod dan tabel roles melalui username dan ID roles yang pada di tabel user. Sedangkan di pod option ini dia tidak memiliki relasi karena data option ID bukan lagi data, melainkan data hasil enskripsi.
Saya Deswinta Wulandari dengan NIM C2355201028 akan menjelaskan terkait dengan bagian login dan filter pada roots dan controller, di mana hanya akun tertentu yang dapat mengakses halaman pada website. Pertama, saya akan menjelaskan pada codingnya. Nah, di sini pada halaman roots atau roots PHP. Nah, pada roots ini, itu memetakan request ke method user di dalam user controller, di mana filter digunakan tetapi dengan parameter tambahan 1 dan 2, yang mana parameter ini itu mengindikasikan bahwa hanya pengguna dengan role ID 1, yaitu super admin, dan role ID 2, yaitu adalah admin yang diperbolehkan untuk mengakses root ini. Lalu di bawahnya, ini ada root yang mengarah ke method admin di dalam user controller, di mana filter ini itu digunakan dengan parameter 1, yang mana berarti hanya pengguna dengan role ID 1, yaitu super admin, yang diizinkan untuk mengakses root ini. Selanjutnya, kode ini adalah metode dalam controller yang fungsinya untuk mengelola akses pengguna berdasarkan autentikasi dan peran melalui ID roles. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ID role 1 itu adalah super admin dan ID role 2 itu adalah admin. Nah, di bagian sini, itu jika akun yang login itu tidak terdaftar sebagai ID role 1 atau ID role 2, maka akan ditampilkan pesan error untuk memberitahu pengguna bahwa akses ditolak, di mana pengguna harus login dengan akun admin atau super admin agar dapat mengakses halaman website tersebut. Selanjutnya kita berpindah pada halaman login, di mana di sini akun yang bisa login itu hanya akun yang sudah ada pada database. Lalu alur logikanya, pertama pengguna itu mengakses halaman login dan tampil form berikut. Nanti pengguna bisa langsung memasukkan username dan passwordnya. Namun jika terjadi kesalahan dalam proses login, nanti akan muncul pesan error, yang mana pengguna itu berarti salah memasukkan username atau passwordnya. Namun, jika pengguna sudah memasukkan username dan password dengan benar, form akan langsung terkirim dan pengguna akan diarahkan ke halaman home. Contohnya seperti berikut. Kita masuk dengan akun super admin. Kita coba untuk login. Nah, jika kita berhasil login, kita akan langsung diarahkan ke halaman home. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Derosanti Pradawati, NIM C2355201002, akan menjelaskan bagaimana kami menerapkan AES untuk enkripsi hasil vote di website kami. Kalau kita lihat di database, hasil vote pemilih itu dimasukkan ke option ID nih, di tabel votes option ID. Nah, jadi hasil vote-nya itu dia dalam bentuk enkripsi. Nah, ini dalam bentuk string seperti ini. Jadi kalau misalnya dia sudah vote, berarti ada isinya string ini. Ketika dia belum vote, dia null. Nah, tapi kan di vote option ini dia option ID-nya 1, 2, 3. Sedangkan di votes itu dia hasilnya hasil enkripsi. Dia dalam bentuk string kan. Dia dalam bentuk varchar. Sedangkan yang di vote option tadi dia dalam bentuk integer. Jadinya tidak bisa dihubungkan gitu, tidak ada relasinya, tidak ada foreign key-nya. Karena memang datanya tidak sama gitu, nggak bisa kita hubungkan gitu. Jadi ketika kita memasukkan ke dalam codingan, ini yang kita pakai itu yang option ID ini. Ini misalnya kita masuk dulu, kita ke security ininya dulu. Jadi yang pertama dibuat itu security ininya. Ini security ini. Security ini dia terdiri cuma dari 3 baris tentang encryption key, IV, encryption mechanism. Jadi encryption key ini untuk masukin kunci enkripsinya, terus ini IV-nya untuk ngacak, terus habis itu ini mekanismenya kita pakai AES. Terus security ininya ini kita taruh di sini, di code igniter itu kita taruhnya di dalam config, langsung taruh aja di sini nih security ini. Terus kita bikin helper
untuk enkripsinya, jadi kita bikin fungsi enkripsinya itu di helper. Di sini nih ada helper, kita masukkan ke sini encryption helper. Jadi langsung kita buat aja fungsi untuk enkripsinya, ini encrypt. Terus ini isinya sama dengan yang ada di bahan TA. Nah ini, jadi ada security, terus ada secret key, secret IV, encrypt method, key, sama IV. Nah sama security. Nah ini security-nya ini menuju ke halaman security ini. Security-nya kita taruh di config gitu. Jadi pasti namanya dia mengarah ke security ini dalam config. Secret key-nya tadi kan security ini ada encryption key kan. Terus secret IV-nya pakai yang IV di situ. Terus encrypt methodnya pakai encryption mechanism. Sudah ada di security ini tadi. Terus kita tinggal buat generasinya key sama IV, dan kalau untuk ngedecrypt-nya tinggal dibalik aja yang tadi. Sama aja, tinggal dibalik. Ini kita pergi ke user controller. Encryption helper-nya tadi kita include ke dalam controller untuk mengeksekusi. Karena kita pakai code igniter, jadi kita bikin controller untuk mengakses helpernya. Sebenarnya bisa kita ngakses helper itu di sini, use, setelah itu helper dan semacamnya gitu. Itu dia fungsinya secara global. Tapi karena global harus ada yang diubah settingannya dan itu agak ribet, jadi kita taruh di lokal aja, di dalam user controller ini aja di bawah. Jadi taruhnya di bawah kelas protected, biar cuma bisa kelas ini doang yang bisa akses. Terus ini helpernya kita kasih tahu kalau ini adalah helper. Nih helper ini, terus namanya encryption. Makanya dia di sini tulisannya adalah encryption garis bawah helper, karena biar tahu kalau judulnya itu adalah encryption gitu. Kita pergi ke vote. Nah ini vote. Jadi vote ini dia bagian halaman ini, sebentar. Yang vote tadi itu adalah di sini. Jadi sebelum kita melakukan vote, sebelum kita mengetik klik vote ini, jadi kita cek dulu apakah user yang sedang login ini sudah vote atau belum. Apakah dia bisa melakukan vote atau dilarang vote gitu. Nah, jadinya ini untuk login, terus ini connect database, terus ini kita ngecek option ID, kan option ID-nya dalam bentuk encrypt kan. Terus nah ini kita cek apakah dia setelah sudah vote atau belum vote. Kalau belum vote kan 0 gitu. Nah ini tinggal kita cek. Nanti biar kita kirim ke halaman yang ini tadi. Nah dikirim ke sini. Habis itu jadi kan di sana kita sudah tahu nih kita udah vote atau belum vote. Ketika kita klik vote ini itu bagiannya yang ini, yang submit. Nah ini login lagi. Nah terus ini kita ngecek, terus kita yang tadi itu kan dikirim ke view kan dalam bentuk enkripsi nih. Yang dikasih tahu apakah sudah vote atau belum vote itu masih dalam bentuk enkripsi. Jadi kita decrypt dulu. Terus kita samakan dengan yang ada di vote option ID-nya. Jadi itu 1 2 3 gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ini kalau ada error aja. Ini kalau misalnya sudah vote, kita nggak bisa vote lagi. Tapi kalau misalnya belum vote, kita datanya masuk di update di dalam database, karena di database di vote kan udah ada, cuman di bagian option ID-nya datanya 0 gitu aja. Habis itu ini untuk menentukan pemenang. Jadi ini kita query dulu. Kita query terus nah kan tadi di database itu ini kan karena dia 1 terus kita enkripsi hasilnya sama misalnya gitu. Terus ini kalau ini 2 hasilnya sama gitu, walaupun beda orang yang enkripsi. Tapi kalau security ininya sama, maka hasil enkripsinya bakal sama gitu. Jadi kita bisa grouping. Ini untuk grup 1, ini untuk grup 2, ini untuk grup 3 gitu. Ada 3 grup. Makanya di sini kita grouping berdasarkan option ID. Nah, nanti setelah itu ini kita deklarasikan dulu. 1 itu adalah pasangan A, 2 itu pasangan B, 3 itu pasangan C. Kenapa kita deklarasikan dulu? Karena tadi dia tidak ada hubungannya dengan vote option. Jadinya ketika kita decrypt di sini dari hasil enkripsi kita decrypt ulang untuk menjadi teks awal, otomatis teks awalnya bukan pasangan A, pasangan B atau pasangan C, tapi 1 2 3. Nah, 1 2 3 itu kita deklarasikan lagi jadi pasangan A, pasangan B atau pasangan C gitu. Ketika sudah kita deklarasikan, terus kita decrypt loh. Nanti misal ini 1, berarti sebutannya pasangan A. Ini 2, pasangan B berarti gitu. Setelah kita grouping dan mendapatkan hitungan suara pasangan A, pasangan B, pasangan C, terus kita tinggal cari tahu mana yang paling besar countingnya dari grup itu, mana yang jumlahnya lebih banyak. Nah, itulah yang jadi pemenang. Makanya di sini ada max vote. Setelah itu ini tinggal tampilkan
Ini tampilan ke dashboard sini. Nih, yang sudah vote, belum vote, ini total pemilih, ini pemenangnya. Nah, jadi ini di dalam dashboardnya itu total voter, berarti tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya dia sudah vote berarti option ID-nya tidak null. Berarti ada isinya. Makanya di sini option ID is not null. Berkebalikannya kalau dia belum vote berarti option ID-nya null. Terus kalau misalnya total user, kita pakai ID. ID-nya tidak null. Karena kalau misalnya kita mengisi data dan ada ID kan primary key-nya nih. Jadi kalau misalnya kita isi data, otomatis ID-nya terisi. Kan nggak mungkin ID-nya nggak keisi. Makanya dia di sini is not null. Jadi kita hitung totalnya data yang ada di tabel votes. Ini tinggal kirimkan datanya ke vote result. Jadinya seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait enkripsi EES di website kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.